Kenapa lu harus kaya dari usia yang muda? Dan menurut gue itu udah bukan hal yang mustahil zaman sekarang. Bukan berarti gue ngomong begini karena gue pewaris. Enggak sama sekali. Gue tuh perintis. Jadi gue mewakili kalian yang para perintis-perintis bahwa kalian itu bisa mulai dari nol dan mencapai kekayaan kalian di usia yang sangat muda. Kenapa? Karena sekarang lu lihat aja, informasi tuh udah gampang banget buat lu akses. Ditambah lu punya AI zaman sekarang, ChatGPT. Zaman gue merintis zaman dulu, nggak ada kayak gituan. Jadi kalau dipikir, kalau misalnya gue punya AI zaman dulu, itu gue mungkin bisa kaya jauh lebih cepat lagi. Dan gue pun sampai di titik dimana gue bisa mendapatkan financial freedom gue, itu dari gue umur mungkin sekitar 5 tahun yang lalu, sekitar umur 18 tahun. Dan apakah gue dapatkan dengan begitu saja? Enggak juga. Gue mulai usaha itu udah dari umur 15 tahun, dari umur 14 tahun, zaman gue masih SMP 3, SMA 1, itu gue udah jualan. Gue dropship jualan casing HP. Gue butuh banget laptop zaman gue SMA buat gue bisa mulai usaha gue. Dan di zaman gue itu tuh semua orang, hampir semua teman-teman gue tuh punya laptop gitu. Gak mungkin lah gak kebeli laptop. Itu laptop cuma harga 8 juta, 6 jutaan juga lu udah dapet gitu. Tapi di zaman gua, di umur gua 16 tahun, 15 tahun, buat dapetin laptop tuh gua susah banget. Orang tua gua nggak mampu itu buat beliin gua laptop. Sampai gua harus nabung bener-bener hemat-hemat. Tiap hari gua cuma makan warteg, nasi, pakai kikil, sama usus doang, 10.000. Tiap hari udah itu doang makanan gua setiap hari. Sampai dimana gua kekumpul duit bisa beli laptop, gua dapet laptop pertama gua. Dan ya itu changing my life gitu. Jadi gua pikir gitu, kalau misalnya gua bisa punya laptop lebih awal, gua yakin gua bisa kaya lebih cepet. Ini bukan karena gue jauh lebih pintar dari siapapun, karena gue cukup tahu aja gitu. Zaman dulu, zamannya gue ada YouTube. Gue sering ngeliat konten-konten orang yang bisa kaya dari jualan online segala macam. Gue pengen jadi kayak mereka. Sama seperti kalian misalnya nonton video gue kayak gini. Kalau kalian udah punya rasa ingin tahu gimana sih bisa kaya dari umur yang muda, itu udah langkah yang sangat bagus. Itu udah merupakan langkah yang gue alami dulu, yang gue lewati untuk mencapai kesuksesan gue di umur yang sangat-sangat muda saat ini. Dan kenapa lu harus kaya di usia muda? Kaya yang gue maksud di sini bukan cuman lu punya 1 M pertama lu punya berapa ratus juta pertama lu. Gue yakin kalau soal uang itu standar orang beda-beda. Dan gue yakin kalian yang nonton gue ini tinggalnya nggak cuma di Jakarta. Jadi standar hidup kalian tuh pasti beda-beda lah. Tapi yang gue maksud kaya di sini adalah apa? Yaitu kebebasan. Uang itu cuma alat. Uang itu yang lu pakai buat lu beli kebebasan lu. Kebebasan orang tua lu. Kebebasan lu punya berpendapat. Itu tuh perlu uang. Salah satunya achievement gue adalah gue bisa pensiunin bokap gue di umur gue yang masih 17 tahun. Gue inget banget, itu saat itu pendapatan gue masih 1 juta, 2 juta sebulan. Jadi pikir kayak orang bego juga gitu. Pendapatan 1 juta, 2 juta per bulan. Gue suruh bokap gue yang gajinya 8 juta, gue suruh dia resign. Kenapa? Karena gue lihat dia, bokap gue tuh udah umur 60 tahun saat gue umur 17 tahun. Dan dia tuh kerja jauh banget. Dia mesti nginep di pabrik selama seminggu, dia baru bisa pulang nanti hari Sabtu, dan hari Senin dia udah pergi lagi gitu ke pabrik. Hati gue tuh miris banget, hati gue tuh kayak terluka saat itu. Kenapa bokap gue harus mengalami hal yang seperti ini? Dan di titik itu gue ngerasa, gue jadi laki-laki gue harus berguna. Jadi makanya pas gue mulai usaha gue, di umur gue 16 tahun, dan jalan setahun gue udah bisa dapat penghasilan 1 juta sampai 2 juta per bulan, gue suruh bokap gue resign. Modal nekat, bener-bener modal nekat banget, gue suruh bokap gue resign, lu bantuin gue aja. Tapi satu yang gue ingat, gue punya keyakinan. Kalau di diri kalian punya keyakinan ini, sesuatu yang menggelitik di diri kalian, kayaknya gue bisa. Jangan pernah melupakan hal itu. Jangan pernah tutup mata sama hal itu. Lakuin aja. Karena lu gak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Dan bagi gue, laki-laki, untuk menjalaninya lu pakai otak. Tapi insting itu nomor 1. Usaha gue yang gue jalani dari dulu sampai sekarang, itu semua tuh modal insting awalnya. Tapi untuk menjalaninya dan mempertahankannya itu perlu otak dan kerja keras. Dengan kesuksesan gue yang masih sangat muda, gue udah bisa pensiunin bokap gue, itu adalah langkah pertama sebelum lu bisa senengin orang tua lu. Jadi kalau lu pikir mau bawa seneng orang tua lu, mau ajak orang tua lu jalan-jalan, jangan pikirin itu dulu. Lu kasih kebebasan dulu untuk mereka. Kasih mereka kebebasan di umur yang mereka sudah tua. Untuk mereka mau ngapain aja setiap hari terserah mereka. Itu udah merupakan kesenangan terbaik yang didapatkan orang tua lu. Coba lu pikirin baik-baik. Lu saat nonton video ini, lu coba pikirin keluarga lu. Bapak lu tuh kerja gak? Nyokap lu tuh lagi ngapain sekarang? Ada gak perasaan di hati lu tuh lu miris gitu ngeliat mereka tuh, aduh nyokap bokap gue begini, gue masih begini-begini aja. It's okay. Perasaan itulah yang akan bikin lu maju. Dan gue mau kasih tahu di sini.
Kenapa gue bisa bilang bahwa lu yang perintis, yang mulai dari nol, itu pasti bisa buat sukses di usia muda. Bukan karena gue bullshit. Gue bukan mulai dari nol doang. Gue mulai dari minus. Lu bayangin di saat baru-baru gue merintis usaha, gue tuh tahu bahwa emak gue itu punya utang banyak sekali karena dibawa kabur sama temennya. Emak gue punya cicilan bank, punya utang di bank karena uangnya dibawa kabur sama teman-temannya. Apakah gue bisa tutup mata? Nggak laki banget gitu. Jadi kalau lu misalnya baru mulai dari nol doang, lu jangan kebanyakan alasan, lu jangan kayak lu mah enak, bla 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 segala macem. Enggak, lu nya banyak bacot. Gue kasih tahu di sini sekarang, bukannya karena gue mau ngebanding-bandingin hidup gue lebih susah. Enggak, menurut gue semua orang punya taraf hidupnya masing-masing. Tapi gue kasih tahu lu di sini, gue mulai bener-bener dari minus. Gue bisa ngerasain uang gue itu setelah gue jalanin bisnis sekitar 5 tahun. Baru gue bisa ngerasain duit gue. Di tahun pertama sampai tahun keempat, itu semua gue pakai untuk selesain semua masalah di keluarga gue. Mulai dari masalah finansial, masalah bokap gue kerja jauh-jauh, gue bisa pensiunin dia. Hutang-hutang keluarga gue yang karena dibawa kabur sama orang lain. Jadi laki itu harus seperti itu. Apalagi lu nih yang nonton video gue nih, yang laki-laki, yang cowok. Sebagai laki-laki, itu tuh hidup lu tuh udah sangat enak banget. Kenapa? Karena lu dengan jadi laki-laki, lu bisa bentuk semuanya. Lu memang gak dikasih sesuatu. Lu nggak dikasih tuh misalnya wajah yang ganteng, lu nggak dikasih kekayaan dari lahir. Tapi lu bisa bentuk itu semua, lu bisa dapatkan kekayaan itu, lu bisa dapatkan kekuatan yang lu mau, lu bisa dapatkan ketampanan yang lu mau. Itu semua bisa achievable. Kita sebagai laki-laki itu tuh dikasih Tuhan tuh seperti kanvas yang kosong. Lu bisa isi segimanapun yang lu mau gitu. Dan coba lu pikir, Tuhan kasih lu kanvas nih, terus balik-balik nanti kanvasnya masih kosong. Atau nggak cuma dicoret-coret nggak jelas doang gitu. Nggak malu apa lu sama Tuhan lu gitu. Gua yang lu lihat sekarang itu bukan gua yang seperti 8 tahun yang lalu. Gua zaman sekolah itu bener-bener kuper, bener-bener nerd. Lu tahu kan tipe-tipe anak di kelas lu yang kayak, ini apaan sih anak nih, nggak mau diajak nongkrong lah segala macem. Gua tuh kayak gitu. Zaman gua sekolah tuh gua bener-bener kuper banget segala macem, culun banget, nggak punya temen segala macem, bla bla bla. Tapi itu gak jadi alasan buat gue gak bisa sampai sekarang gitu. Itu bukan jadi alasan gitu. Jadi kalau lu laki, tanggung jawab lu bukan cuma diri lu sendiri. Tapi lu juga punya tanggung jawab orang-orang lain yang ada di belakang lu. Jangan jadi pria yang egois gitu. Kalau lu cuma mikirin diri lu sendiri, lu egois tengah mampus gitu. Jadi kalau lu masih muda, lu dengerin ini baik-baik. Gua sekarang umur 23, gua udah bisa capai kebebasan finansial gua. Bukan dari investasi, bukan dari trading kripto, bukan dari apa. Semua pure dari kerja keras gue. Dan gue juga mulainya semua dari nol, bahkan dari minus. Gue mulai dengan tidak tahu apapun. Gue bisa mulai itu semua sampai sekarang, sejauh ini. Dan even sekarang, gue walaupun sudah mencapai kebebasan finansial gue di usia yang sangat muda, apa sih yang enaknya bagi gue? Pertama adalah, gue bisa bebas memilih gue mau ngapain aja setiap hari. Gue mau ngapainnya tiap hari itu terserah gue gitu. Gue nggak ada kepikiran gue harus kerja. Kalau nggak gue nggak dapat duit, gue nggak bisa makan. Nggak ada sama sekali kayak gitu. Itu sudah jauh gue lewati dari 5 tahun yang lalu. Dan yang kedua, gue bebas mau berpetualang. Mau ngapain pun gue bebas. Gue mau kemana aja gue bebas. Gue nggak pernah kepikiran yang pusing-pusing mau jalan-jalan mesti nabung segala macem. Tahun ini aja, saat lu nonton video ini, gue udah pergi 5 kali ke luar negeri gitu. Dan ya ada yang jalan-jalan, ada yang kerja. Dan gue menikmati hidup itu gitu. Dan coba lu bayangin gitu, hidup lu nih kayak film gitu ya. Lu coba lihat gitu, hidup lu tiap hari. Mau gak lu nontonin hidup lu yang gitu-gitu aja? Lu tidur, bangun, nyoli, abis itu lu nge-scroll lihat cewek-cewek, abis itu nongkrong, ngerokok, ngopi, skena-skena segala macem, tambahin cicilan, pay letter setiap hari. Kerja cuma gitu-gitu doang, ngeluh sama bos lu segala macem, gak mau berkembang. Pengen ini, pengen itu, tapi nggak pernah mau dilakuin, nggak pernah mau ngambil langkah pertamanya. Mau lu nontonin hidup lu kayak gitu? Mau lu nonton film yang karakter utamanya kayak gitu? Kalau gua sih, gua nontonin diri gua tiap hari. Mau gua. Hidup gua seseru itu memang. Gua nggak ada batasan, gua mau ngapain, mau ini, mau itu, nggak ada yang ngatur gua. Gua bisa lakuin semuanya seseru itu memang. Tiap hari mau ngapainnya suka-suka gua. Gua mau berpetualang, gua mau main, gua mau kerja, gua ketemu orang baru. Gue cobain aktivitas baru, gue pergi ke negara yang baru. Temen gue nge-call besok ngajakin ke Singapura, langsung pergi, langsung beli tiket, langsung jalan, gak perlu nabung ini itu. Itu semua bisa gue dapet karena apa? Karena gue udah kerja jauh lebih awal daripada lu pada.
Jadi kalau orang sekarang nanya gue, hidup gue enak banget ya sekarang, kayak sarkas gitu. Gue bilang, iya, emang enak hidup gue gitu. Siapa suruh lu dulu maunya enak-enak doang? Elunya maunya santai-santai doang, nikmatin duit orang tua lu, kuliah, so-soan belajar segala macam, padahal mah cuma nongkrong-nongkrong yang berbayar doang. Lu akui aja, lu kuliah, kebanyakan orang kuliah teman-teman gue itu cuma nongkrong yang mahal udah gitu doang gitu. Ujung-ujungnya keluar cari kerja susah segala macam. Bilangnya lapangan kerja di Indonesia susah, enggak, emang lunya aja yang susah, emang lunya aja yang males. Lunya maunya enak di awal, lu nggak mau susah di awal. Gue udah susah di awal, makanya sekarang kalau orang bilang gue enak, ya enak, hidup gue enak banget gitu, seru gitu. Gue enjoy sama hidup gue sekarang, gue mau nontonin hidup gue setiap hari. Dan ini kehidupan yang lu pada mau gitu. Tapi lu pada nggak pernah mau usahain untuk ini tuh terjadi. Gue udah mengusahakan itu terjadi. Jadi kalau lu bilang hidup gue enak sekarang, ya enak, gue akui. Dan di sini gue tekenin lagi, kenapa lu harus sukses dengan cepat? Itu bukan hal yang mustahil. Jangan pernah lu dengerin orang-orang yang bilang, oh lu kalau mau sukses itu harus lama. Sukses itu lu harus bangun pelan-pelan, nanti umur 50, 60 baru ngerasain. Lu mau? Hah? Lu mau lu banyak duit umur 60 lu udah nggak bisa ngapa-ngapain? Oke, lu punya duit, lu lihat sekarang banyak orang-orang tua. Gue udah banyak kenal bos-bos yang udah tua-tua, semua mereka dengan kekayaan yang mereka punya jauh melebihi gue, beribu-ribu kali lipat. Tapi mereka tetap ngomongnya apa? Mereka seneng ngeliat gue, mereka pengen jadi kayak gue, mereka pengen bisa kaya di usia yang sangat muda. Karena apa? Dengan lu bisa sukses di usia yang muda, lu masih punya energi, lu masih punya waktu. Itu yang gak dimiliki sama mereka. Jadi jangan dengerin kalau ada orang-orang tua yang ngomong, oh lu sukses tuh gak boleh cepet, sukses tuh dapetnya umur 50, 60, lu buang jauh-jauh. Zaman sekarang itu udah gak relate. Dan setelah gue kerja keras selama 8 tahun, dengan umur gue yang sekarang 23, artinya 8 tahun yang lalu gue sekitar umur 15 tahun. Gue sudah mengambil banyak pengalaman, gue jadi bisa menyimpulkan benang merah apa yang gue rasa ini yang akan gue kasih tahu ke diri gue dulu. Gue akan ingetin ke diri gue dulu nih di umur 15 tahun. Yang pertama, stop dengerin kanan kiri. Stop dengerin orang-orang mau berkomentar apa tentang hidup lu. Karena semua itu tidaklah penting. Ingat baik-baik. Semua hal itu tidak penting. Lu cukup dengerin orang yang kasih lu makan. Kalau orang itu nggak kasih lu makan, jangan pernah dengerin. Gue inget banget. Gue hampir nggak lulus sekolah karena gue sering banget bolos, sesering itu. Seminggu gue bisa bolos 2-3 kali. Ngapain? Karena gue mesti kirim barang. Customer gue mau minta barang pagi-pagi dikirim. Ya mau nggak mau gue harus kirim pagi. Dan memang faktanya di saat itu realitanya gue perlu duit. Bokap gue kerja jauh-jauh untuk bisa bayarin uang sekolah gue, bayarin kuliah enci gue, dan lain-lain kebutuhan hidup. Masa gue petantang-petenteng jadi laki? Nggak bisa banget gue kayak gitu. Jadi ya gue lebih memilih untuk bolos buat ngirim barang. Dan lo tahu di saat itu orang-orang semua ngomong apa? Semua orang ngomong satu. Ngapain sih nyari duit dulu? Masih muda mah belajar dulu aja, sekolah dulu aja. Gak usah pusing-pusing mikirin duit. Janganlah jadi budak uang. Dan gue masih inget banget ini. Di saat gue mulai usaha gue itu, bokap gue itu tuh sangat mendukung gue. Jadi dia tahu gue bolos. Keluarga gue semua tahu gue kalau bolos tuh ngapain. Gue ngirim barang. Dan tidak ada satupun yang berani komplain. Karena di saat itu dengan uang yang gue dapat, gue udah bisa bayar uang sekolah gue sendiri. Gue udah gak minta uang jajan lagi. Dan gue masih inget banget ini. Gue dipanggil sama kepala sekolah. Ditanya, kenapa kamu bolos terus? Gue jawab, saya kirim barang, saya usaha. Saya mesti kirim barang, customer saya minta dikirim pagi-pagi. Guru gue ngomong, papa kamu tahu kamu kayak gini, keluarga kamu tahu, mama kamu tahu kayak gini. Tahu? Guru gue ngomong apa? Gila ya bapak kamu. Gue masih ingat omongan itu. Dan yang lucunya apa? Di zaman gue sekolah itu ada kurikulum kewirausahaan. Yang gak make sense-nya adalah lu nyuruh anak belajar buat wirausaha, lu ngajarin anak buat mulai usaha. Tapi saat murid lu ada yang punya usaha, lu gak dukung. Lu katain gila, lu katain bego. Dipanggil lah orang tua gue. Bapak gue saat itu ya sudah gitu, datang ke sekolah ya pura-pura aja. Iya nih memang si Hansel gini-gini. Sebenarnya bapak gue tahu gitu. Dan menurut gue itu yang penting dalam keluarga. Menurut gue itu adalah privilege yang paling besar yang gue punya. Dukungan itu sangat besar melebihi dari gue dikasih modal lah, dikasih koneksi lah. Menurut gue itu semua nggak penting. Yang paling penting menurut gue adalah dukungan itu nomor satu di keluarga gue yang gue punya. Jadi kalau lu tanya privilege apa yang gue punya, privilege gue adalah keluarga gue yang mendukung gue. Dan orang-orang yang dulu bilang ke gue, janganlah jadi budak uang, janganlah ngejar duit dulu, lu sekolah aja dulu. Sekarang orang-orang itu mereka sudah pada lulus kuliah, mereka nyari kerja susah. Dan ada yang dapat kerja, hidupnya sehari-hari ya sudah gitu-gitu aja. Mereka nggak bisa nggak kerja.
Kalau mereka nggak kerja, mereka nggak dapat duit, mereka nggak bisa makan. Jadi sekarang coba dipikir, yang jadi budak uang siapa? Di posisi gue yang sekarang, gue mau kerja tiap hari juga terserah gue. Gue nggak mau kerja juga terserah gue. Gue mau jalan-jalan tiap hari juga terserah gue. Gue nggak ada pemikiran gue harus kerja kalau gue nggak makan. Nggak ada sama sekali kayak gitu di saat yang sekarang. Jadi coba kalau dipikir lagi, siapa yang budak uang sebenarnya sekarang? Dan bukan berarti dengan gue punya uang sekarang, gue tuh udah ya sudah gue nggak mau ngapa-ngapain, tiap hari gue leha-leha ya, gue nongkrong-nongkrong aja. Enggak juga. Gue tiap hari masih lebih sering bangun pagi, gue masih ngurusin kerjaan gue masih terus improve skill gue. Seperti gue nge-tag konten kayak gini, ini adalah sesuatu yang baru bagi gue. Gue tetap mau ngelakuin sesuatu yang baru dan mau improve skill gue. Justru di situ serunya. Dimana saat lu bisa belajar hal baru, lu bisa melakukan sesuatu yang lu mau, tanpa lu bisa memikirkan dapat duit atau enggak. Itu serunya menurut gue. Dengan lu punya uang, lu bisa beli kebebasan itu, lu mau lakuin apa aja, terserah lu. Yang penting lu improve diri lu. Dan yang kedua, menurut gue ini hal yang sangat-sangat penting yang selalu bikin gue pusing gue kalau ngeliat anak-anak muda misalnya mau mulai usaha segala macem. Udah ngomong sana sini, oh gue mau mulai ini, gue mau mulai ini segala macem. Idenya tuh banyak. Anak-anak muda itu ide itu banyak, gue akui. Gue saat dulu umur 18-17 tahun juga, ide gue tuh sangat, ya walaupun sekarang gue juga masih muda ya, gue nggak bilang sekarang gue tua. Cuman kesalahan dari generasi-generasi gue ini adalah di umur-umur yang umur belasan sampai 20-an ini, kebanyakan ide, tapi nggak mulai-mulai. Mikirnya, oh mau bikin ini, bikin itu, bikin ini. Oke, apa yang harus kita mulai? Bikin logo, bikin ini, bikin brandingannya segala macam, bikin lean canvas, bisnis model segala macam. Kapan lu mulainya gitu? Lu diajarin sama dosen, diajarin sama orang yang suruh, oh mau mulai bisnis, bikin lean canvas segala macam. Yang ngajarin lu aja nggak punya usaha. Gue punya saudara kuliah bisnis. Gue tanya sama dia, dosen lu ngajarin lu bisnis, dosen lu punya bisnis gak? Kagak ada. Jadi ngapain lu dengerin orang yang gak punya bisnis? Mendingan lu belajar sama orang yang sudah punya bisnis dan berhasil. Untuk lu mau memulai sesuatu, lu gak perlu tahu banyak. Lu cukup tahu apa yang penting aja. Contoh lu mau dapat duit, lu mesti dapat duit cara paling penting dari apa? Jualan. Udah. Gak usah sepusing itu gitu. Lu mesti branding lah segala macam bla bla bla. Oke, kalau misalnya lu bisa, lu mau lakuin dengan cara yang cepat ya sudah. Kalau lu nggak bisa, lu mulai aja dulu dengan cara yang paling penting menurut lu. Saat dulu awal-awal gue jualan, baru-baru jualan, marketplace lagi kenceng-kencengnya, momentum lagi bagus-bagusnya jualan di kayak Shopee, Tokopedia. Tapi gue nggak mau terjun langsung ke situ. Kenapa? Gue mikirnya langsung apa? Gue lihat, oh kompetitor gue jual barang harganya sama kayak gue, gimana gue bisa jualannya ini? Terjualnya udah lebih banyak, foto produknya bagus. Nah kalau generasi-generasi kayak gue sekarang nih, kalau ngeliat yang kayak gitu, pasti udah langsung kicep, udah langsung mentalnya tuh udah langsung terombang ambing. Ah udahlah gue gak usah inilah segala macam, bla 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 gitu-gitulah. Ujung-ujungnya apa? Gak mulai-mulai gitu. Tapi saat itu yang gue lakuin apa? Ya sudah, gue punya 300 SKU. Lu pikir coba, SKU gue ada 300 produk. Lu bayangin semalas apa itu ngelakuinnya, tetep gue lakuin, tetep gue foto seadanya, walaupun gue nggak punya alat yang proper, gue foto seadanya, gue upload, at least gue upload, gue mulai langkah pertama gue dulu. Terus nanti kalau misalnya udah nggak jualan, baru lu improve lagi, apa yang salah? Bukannya lu kumpulin semuanya jadi satu, terus baru lu lakuin semuanya, enggak. Semua hal yang lu lihat besar sekarang itu tuh mulai itu dari kecil-kecil banget. Kalau lu misalnya denger cerita-cerita kayak konglomerat ini mulainya dari pedagang apa, pedagang B, pedagang C, pedagang sayur, itu real, itu benar. Gue udah banyak lihat orang yang kayak gitu. Karena apa? Bukannya karena lu lihat oh tiba-tiba dia jadi pedagang terus tiba-tiba punya gedung sekarang. Itu bukan hal yang terjadi dalam waktu setahun 2 tahun, enggak. Itu terjadi dalam puluhan tahun dan setiap harinya dia improve. Masalahnya adalah di situ. Lu nggak perlu ngelakuin langsung semuanya 100. Lu ngelakuin 1 dulu, besok 2, 3, 4, 5. Lu improve setiap hari 1% aja. Lu setahun lu udah 365% jauh lebih baik dari diri lu yang sebelumnya di hari pertama. Jadi intinya lu perlu improve aja, lu nggak perlu tahu banyak. Lu tahu yang penting aja lu jalan, jangan kebanyakan mikir, jangan lu mau mulai usaha malah nontonin video motivasi segala macem ini itu, belajar cara bisnis segala macem. Enggak, bukan kayak gitu. Lu akan tahu nanti setelah lu jalani, lu nggak perlu tahu banyak. Lu kalau nontonin begitu doang tiap hari, ujung-ujung lu cuma ngecoliin mental lu doang, lu berasa keren nih, gue tahu nih ilmu ini, wow, gue keren banget, gue sabi banget nih, gue tahu nih ilmu kayak gini nih. Tapi lu nggak mulai-mulai, duitnya kagak ada, percuma, banyak bacot doang.
Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga, lu harus bisa nikmati prosesnya. Lu jangan gampang ngeliat orang, oh ini si A sukses usia muda, oh si B sukses dari trading segala macam. Lu pikir lu bisa jadi dia dalam waktu setahun, dalam waktu seminggu, sebulan? Enggak. Gua kasih tahu faktanya enggak. Yang gua kenal yang hebat-hebat, itu mereka udah minimal tuh 5 tahun sampai 10 tahun mereka udah jalani hal yang sama terus menerus. Jadi makanya lu harus bisa nikmati prosesnya. Setiap hari apapun yang lu lakuin, lu nikmati prosesnya, lu jalani, lu improve satu persatu. Lu jangan ke distract sama lihat orang, oh ini di si A, B kaya, si ini kayak lu pertama lu nggak tahu latar belakang mereka kayak gimana, lu nggak tahu dukungan mereka kayak gimana. Hidup orang berbeda-beda, tapi yang pasti apa? Lu bisa dapetin apa yang lu mau kalau lu bisa improve setiap hari. Zaman gue lulus sekolah, itu bisnis gue tuh baru dapat sebulan tuh kayak cuma 1 juta, 2 juta doang. Cukup buat gue bisa bayar listrik, bantuin keluarga gue bayar listrik rumah gue, sama ya sedikit-sedikit buat jajan lah. 1 juta, 2 juta menurut gue saat itu udah lumayan. Tapi gue masih ingat banget, saat gue lulus sekolah, nyokap gue tuh pernah nawarin kerjaan. Temennya tuh ada yang suka sama gue, suka gue cara gue ngomong segala macam, cara gue kerja, gue gesit segala macam. Dia nawarin gue kerja jadi asistennya gaji 10 juta. Lu bagi anak umur 17 tahun, lu digaji 10 juta, lu mau gak? Gue tanya lu sekarang. Pasti lu semua ambil kan? Dan gue masih ingat banget saat itu gue tolak. Gue bilang gue gak mau, gue pengen fokus sama bisnis gue aja. Dan setelah kejadian itu, sampai detik ini, gue tuh sangat percaya sama insting gue. Dan menurut gue, sebagai laki-laki, lu harus percaya sama insting lu. Kalau lu bilang itu logis atau enggak, itu sangat-sangat gak logis. Usaha gue baru dapat 1 juta, 2 juta sebulan, ditawarin gaji 10 juta. Semua orang pasti akan ambil. Dan setelah gue jalani bisnis gue 1 tahun, 2 tahun setelah gue lulus, teman-teman gue udah ada lah yang kerja di perusahaan A, perusahaan B gitu kan, baru-baru kerja, fresh graduate, dapat gaji kayak 8 juta, 10 juta, wah berasa hidupnya keren. Dan gue nggak peduli sama sekali. Teman-teman gue semua ngomongin, si ini keren loh, si ini keren loh. Gue nggak peduli sama sekali. Karena apa? Di saat itu gue percaya bahwa apa yang gue kerjain sekarang, itu akan menghasilkan lebih besar suatu saat nanti. Gue yakin, gue punya keyakinan itu. Tanpa data, tanpa apapun, gue punya keyakinan itu dalam diri gue. Kalau lu punya keyakinan itu dalam diri lu, masalah dari kebanyakan orang adalah apa? Lihat kiri kanan. Lu stop lihat kiri kanan, jangan mau dengerin siapapun. Lu fokus aja, lurus aja di jalan yang udah lu lakuin. Dan lu improve setiap hari one by one. Lu improve aja gitu. Lu gak perlu jadi orang pecundang yang, wah lihat si ini jualan ini, bla bla bla. Lakuin. Oh lu lihat si ini jualan ini, bla bla bla, lu lakuin. Oh lihat si ini freelance ini, lu lakuin. Jadinya apa? Lu baru ngelakuin sesuatu misalnya 10% lu kuasai. Lu loncat 10% lagi, lu loncat lagi 10% lagi. Lu nggak pentokin. Lu harus pentokin apapun yang mau lu lakuin. Apapun yang lu lakuin, apapun kerjaan lu, bidang lu harus pentokin sampai sepentok-pentoknya. Gua nggak bilang di sini lu kerja itu lebih buruk daripada usaha. Enggak. Gue banyak kenal orang-orang yang kerja corporate segala macam, tapi hidupnya juga jauh sangat-sangat baik gitu. Karena apa? Kebanyakan dari orang-orang itu, mereka pentokin skill mereka sampai sepentok-pentoknya sehingga perusahaan yang butuh mereka, bukan mereka yang butuh perusahaan. Dan semua itu nggak terjadi satu malam, semua itu nggak terjadi dalam waktu sebulan, setahun, enggak. Itu semua terjadi karena lu setiap hari salah, lu setiap hari gagal, lu improve, salah, improve. Jadi lu jangan jadi pecundang yang takut salah, takut gagal, takut diomelin, takut dibilang bego. Ketakutan yang ada di pikiran lu itu tuh cuma ilusi gitu. Ilusi yang lu buat-buat seakan-akan lu tuh sad boy, segala macem, lu keren, lu overthink. Enggak, lu nggak keren. Jadi untuk lu jadi hebat banget, lu nggak perlu banyak mikir. Lu cukup lakuin setiap hari apa yang lu mau lakuin. Lu cukup improve setiap hari. Kalau bisa lu improve setiap hari. Lu nikmati prosesnya satu persatu langkahnya. Itu yang akan menjadikan diri lu jadi versi terbaik lu. Gue dapetin kesuksesan gue di usia yang sangat muda seperti sekarang. Bisa jalan-jalan terus. Bisa nikmatin hidup gue setiap hari. Bisa nongkrong setiap hari, terserah gue. Ketemu orang baru setiap hari. Itu bukan karena hasil kerja gue kemarin. Enggak, itu hasil gue udah kerjain tuh selama 8 tahun. Karena gue percaya laki-laki itu tuh kita tuh seperti hewan buas, tau gak? Kita tuh gak perlu berburu setiap hari. Kita harus mengandalkan insting kita, atau insting berburu kita itu tuh jauh lebih penting sebagai laki-laki. Jadi gue kasih tau lu sekali lagi, setelah lu nonton video ini, apapun yang lu pikirkan di otak lu yang mau lu lakuin, lu jalanin aja. Mau itu berhasil atau enggak nanti lu bodo amat, lu harus cuek secuek-cueknya mampusnya, lu jalani aja. Mau orang ngomong apapun, lu gak kasih makan gua gak mau dengerin lu. Udah, sesimpel itu aja. Orang gak kasih makan lu, jangan mau didengerin.
lu dengerin diri lu sendiri. Gue akan terus ingeti ini sampai berapa ratus video gue akan selalu ingeti ini. Pemenang itu adalah orang yang tidak pernah takut gagal, tapi lebih takut gak menang. Gue tuh jujur lebih takut gak menang gue daripada gagal. Gue gagal mau jatuh berapa ratus kali, berapa ribu kali, gue gak apa-apa. Tapi gue harus menang. Gue gak akan berhenti sampai gue menang. Ingat tuh baik-baik.